Bismillah kata dalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, dalam perkuliahan e-learning sesi kedua pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, kita akan membahas beberapa hal ya yang berkaitan dengan pentingnya yang perlu kita ketahui dalam perkuliahan dalam mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Saya share materi terlebih dahulu. Ini adalah pertemuan kedua dan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Nah, hal yang akan kita bahas adalah tentang budaya kerja, kode etik, kemudian etos kerja, profesionalisme, dan 5K safety. Saya dalam pembahasan ini menggunakan materi yang disusun oleh Dr. Samsul Bakri, yaitu Kasubdit Materi dan Penerapan Kompetensi Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Pertama-tama kita pahami terlebih dahulu tentang kode etik atau etika profesi, etos kerja, dan profesionalisme. Yang ini muncul karena kebutuhan dalam suatu proses pekerjaan yang menuntut keberhasilan dalam kualitas dan kuantitas dengan mematuhi aturan, etika, dan keselamatan, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, apa itu kode etik atau etika profesi? Nah, pertama-tama kita pahami dulu hal ini, gitu ya, bahwa kode etik itu adalah sebagai tata cara pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik itu adalah agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabah. Ya. Kemudian adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Oleh karena itu kode etik menjadi penting, ya. Tapi dalam hal ini, setelah kita mendapatkan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, paling tidak kita harus mampu menjadi ahli K3. Maka kita perlu paham apa itu kode etik, apa itu etos kerja, dan apa itu profesionalisme. Ya. Apa proses etos kerja? Etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kerja dalam arti pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, di mana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang bermutu, yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya. Kemudian seorang profesional itu memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya. Apakah kita termasuk kategori sebagai seseorang yang profesionalisme? Nah, tentu kita pahami dulu apa yang dimaksud profesionalisme dan sudah seperti apakah kita. Ya? Oke.
Kemudian selanjutnya ya adalah tentang latar belakang peristiwa kecelakaan kerja konstruksi. Nah, ini digambarkan dalam filosofinya ya, dalam latar belakangnya bahwa kenapa sih kita perlu mengetahui K3? Kenapa K3 ini menjadi penting? Karena secara garis besar, ini saya bicara secara umum lebih dahulu, yang mungkin selanjutnya di sesi-sesi berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan konstruksi. Tapi ini secara umum, ya, secara umum bahwa yang melatar belakangi peristiwa kecelakaan kerja itu ya secara umum bahwa keselamatan tidak pernah libur. Kita kalau bisa itu selalu selamat dalam kondisi kerja apapun, harus sehat dan selamat. Karena apa? Karena bahaya tidak pernah cuti, ya. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kita, bahaya itu tetap menanti, ya. Bahaya tetap menanti. Entah kita sedang dalam perjalanan, atau entah kita sedang bekerja, atau kita sedang bekerja di dalam proyek, bahaya itu selalu menanti dan tidak pernah cuti, ya. Kemudian juga keselamatan juga kita nggak mau libur kan. Misalkan kita mau libur nih, selamat untuk besok, gitu. Besok mau sakit saja nggak bisa seperti itu. Kita tentu harus sehat dan selamat ya saat ya. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui tentang latar belakang terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini sebagai gambaran awal terlebih dahulu. Oleh karena itu ya, untuk meminimalisir karena tadi tuh ya, karena keselamatan tidak pernah libur dan bahaya tidak pernah cuti ya, maka yang paling penting, yang pertama harus kita lakukan pertama-tama untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri berarti yang tadi kita perlu tahu budaya kerja, kode etik, etos kerja, serta profesionalisme. Dan di sini ditambahkan dengan 5K plus safety. Apa 5K nanti kita bahas, ya. Nah, contoh ini fenomena gunung es, ya, kecelakaan kerja. Nah, ini kecelakaan kerja itu biaya yang muncul itu sebesar 10% itu apabila terdiri dari adanya pengobatan dan perawatan, gaji, kemudian biaya diasuransikan. Ini biayanya 10%. Tapi yang lebih besar ternyata sebesar 90% itu terdiri dari kerusakan gangguan, kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, lambat dan gangguan produksi, biaya legal atau hukum, pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang mempunyai nilai lebih besar sebesar 90%. Ya, sedangkan untuk biaya kecelakaan seperti pengobatan, gaji, dan asuransi ini menurut dari Dr. Samsul Bakri ini hanya 10% saja, ya, hanya 10% saja. Nah, oleh karena itu, ya, sebetulnya untuk kita mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja itu maksimal itu dalam proyek-proyek konstruksi maksimalnya hanya 10%. Kemudian apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan? Ya, pertama ini nih, kita perlu ada etos kerja terlebih dahulu, kemudian membutuhkan manajemen mutu, kemudian perlu mengimplementasikan 5K atau 5S atau 5R, kemudian safety and health, dan lain-lain. Misalkan kita menerapkan ISO 14001 atau 9101 dan lain-lain, kode of conduct atau kode etik gitu ya. Nah, ini menjadi penting, makanya kode etik juga penting, etos kerja penting, prinsip kepatuhan menjadi penting, quality control, sumbang saran juga menjadi
penting. Inilah diantaranya hal-hal yang perlu dilakukan untuk diri kita, organisasi kita, atau perusahaan kita untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal filosofi dan budaya bangsa Jepang. Nah, mungkin ini beberapa poin yang bisa kita ambil ya, bisa kita raih dalam etos bekerja dan profesionalismenya, ya. Nah, ini contoh. Ada filosofi Ganbaru adalah semangat Bushido yang mengerjakan sikap moral positif seperti keberanian, kehormatan dan harga diri, kesetiaan dan pengendalian diri, kesungguhan, kejujuran, hemat, kemurahan dan kerendahan hati, kesopanan dan keramah tamahan, kerja keras, tidak individualistis, tidak egois, bertanggung jawab, bersih hati, harus punya malu, serta mementingkan hubungan moral antara atasan dengan bawahan, ayah dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, teman dengan teman, dan lain sebagainya. Nah, ini budaya orang Jepang, filosofi Ganbaru gitu ya. Dalam filosofi Ganbaru ini mungkin beberapa poin penting yang perlu kita perlu kita kutip, perlu kita tiru gitu ya. Nah, kemudian mengenal dan memahami filosofi 3 gen, yaitu Gengamba, Genbatsu, dan Genjitsu. Apa itu? Ya. Nah, Genba atau Genba adalah prinsip Genba menuntut setiap karyawan baik itu bawahan sampai top manajemen untuk pergi ke tempat atau lokasi di mana suatu permasalahan tersebut terjadi supaya dapat memastikan sendiri dan mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan tersebut. Genba jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tempat kejadian yang sebenarnya, atau lebih keren dengan istilah TKP ya. Kemudian Genbatsu. Genbatsu adalah benda atau kondisi yang sebenarnya kita dituntut untuk melihat suatu kejadian atau benda dengan mata sendiri atau rasakan sendiri serta sentuh dengan tangannya sendiri. Itu Genbatsu. Kemudian Genjitsu adalah kenyataan yang harus dirasakan seperti gejala-gejala, permasalahan dan pengaruhnya terhadap proses produksi maupun proses kerja dalam suatu industri atau jasa. Nah, dengan adanya pedoman 3 gen ini diharapkan tidak hanya mengambil suatu keputusan melalui informasi dan laporan dari orang lain, tetapi berdasarkan apa yang kita lihat sendiri dan merasakannya langsung gejala dari suatu permasalahan. Nah, dengan demikian keputusan yang akan kita ambil akan lebih akurat, akan lebih efektif serta efisien. Ya, apa sih sebetulnya akurat, efektif, dan efisien itu? Nah, coba pelajari lebih lanjut ya. Apakah kita semua sekarang telah sering melakukan 3 gen, sudah melakukan 3 gen gitu ya? Nah, contoh lain, filosofi dan budaya bangsa Jepang ini dalam etos kerja, profesionalisme dan kehidupan. Nah, di antaranya di sini ada 9 poin ya. Pertama ada kerja keras, ya, pekerja keras dan sanggup berkorban demi pekerjaan atau kita komitmen, sangat bertanggung jawab gitu ya. Pantang menyerah, tidak pernah luntur dan tahan banting. Kemudian budaya malu, sudah turun-temurun, malu melanggar peraturan atau norma. Bahkan ada ritual hierarki bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut dan bunuh diri lain, ya, karena malu. Nah, ini budaya malu. Mungkin di kita ini yang belum ada budaya malu melanggar peraturan. Mungkin di kita di Indonesia mungkin melanggar itu menjadi suatu kebanggaan. Apa sehingga ketika kita melanggar sesuatu itu tidak merasa bersalah, itu merasa bangga. Banyak contoh-contoh hal-hal lain
Misalkan dalam perjalanan kita mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan helm, kemudian tidak ditilang oleh kepolisian. Nah, kita bukan malu, itu justru akan merasa bangga. Saya nggak pakai helm, nggak ditilang gitu. Itu justru ada kebanggaan, padahal itu melanggar. Seharusnya itu malu, ya. Atau hal lain, saya jarang masuk kuliah, tapi saya lulus mata kuliah tertentu, misalkan. Bangga dengan kita tidak mentaati peraturan, gitu ya. Dan itu seharusnya malu. Nah, sudahkah kita mempunyai budaya malu? Nah, coba lihat realitanya. Oke. Ya. Kemudian poin yang keempat adalah ya tentang ini kita bicara bangsa lain nih, bukan bangsa kita. Haus ilmu dan pengetahuan. Tidak ada kata berhenti dalam belajar. Ya, nah sekarang saya sedang berbicara seperti ini juga sebetulnya saya ini sedang belajar sambil mengajar. Kemudian selanjutnya adalah budaya membaca. Sejak kecil sudah gemar membaca dimanapun dan kapanpun. Nah, gimana kita? Apakah kita sudah gemar membaca? Kalau gemar membaca, tentu ketika materi perkuliahan sudah disubmit, berarti kita semua sudah membacanya. Jika belum membacanya, ya sama saja. Tadi bahwa kita tidak tahu malu, gitu. Tidak tahu malu, belum tertanam budaya malu, karena seharusnya kita sebagai mahasiswa harus belajar, harus akan ilmu pengetahuan, dan membaca materi itu menjadi sebuah keharusan bagi mahasiswa. Ya, tunjukkan apakah kita punya budaya malu atau tidak. Kemudian yang keenam adalah loyalitas tinggi, disiplin kerja dan jarang pindah tempat kerja, malu pulang cepat. Nah, bagaimana kita? Kita pulang cepat, bisa pulang cepat itu kadang-kadang bisa menjadi suatu kebanggaan di kita. Ini berarti budaya di kita nih, yang budaya malu kita belum tertanam. Ya. Kemudian ketujuh, tentang inovasi dan improvement. Jepang bukan bangsa penemu, tapi Jepang mempunyai kelebihan dalam meracik temuan orang dan kemudian mengembangkannya. Nah, gimana dengan kita? Ya, misalkan kita tidak bisa jadi penemu, ya oke, bisa saja kita meracik temuan orang lain yang kemudian kita mengembangkannya. Banyak ya dalam era-era zaman sekarang itu hal-hal yang perlu dikembangkan banget. Terkait lagi dalam hal ini sebagai mahasiswa tentu harus mampu menemukan inovasi. Jika tidak mampu berinovasi, berarti paling tidak kita harus mampu mengembangkan dari teman-teman yang sudah ada. Kemudian selanjutnya ke-8, suka kerjasama kelompok, tidak suka kerja individu, ditujukan untuk tim. Ya, nah ini bagaimana dengan kita? Apakah kita suka kerjasama? Jangan suka kerjasamanya dalam mengisi soal tugas saja gitu, sehingga jawabannya sama semua gitu. Nah, bukan itu yang dimaksud tidak suka kerja individualistik atau suka kerjasama kelompok. Itu adalah dalam memecahkan suatu masalah, dalam berdiskusi dan lain sebagainya gitu ya, dalam suatu pekerjaan. Oke, misalkan di dalam tugas kuliah juga kita perlu kerjasama, tetapi kerjasama bukan dalam artian menjawab dengan hasil yang sama, tapi kerjasama dalam kelompok itu berarti kita sama-sama membaca, kemudian sama-sama menginterpretasikan yang kemudian didiskusikan dengan kelompok dengan pendapatnya masing-masing. Tujuannya apa? Maksudnya adalah untuk memberikan hasil interpretasi yang lebih tepat dari apa yang kita baca. Atau hal-hal lainnya, itu hanya sebagai gambar kecil bagi mahasiswa. Kemudian yang ke-9 adalah selalu taat peraturan. Nah, jika bertanya kepada mereka kenapa selalu taat aturan, maka jawabnya sederhana, karena itu adalah aturan. Titik. Nah, kita bagaimana? Kita aturan selalu dihujat dan dipertanyakan.
banyak hal yang kita pertanyakan. Sebetulnya bahwa itu adalah aturan, kita selalu mempertanyakan aturan itu. Kenapa seperti itu? Kenapa begitu? Kenapa nggak seperti ini? Nah, ini di kita. Bagaimana dengan kita? Nah, sebaiknya, nah ini adalah tentang filosofi dan budaya bangsa Jepang dalam etos kerja, profesionalisme dan tuntutan. Ini diantaranya mungkin yang patut kita tiru hal-hal ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas atau mengenal tentang tools untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja gitu ya. Apa saja yang perlu kita kenal, diantaranya ini kita akan bahas. Mengenal tentang tools quality control dan siklus PDCA. Nah, itu untuk mendukung etos kerja dan profesionalisme. Quality control itu untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang dicapai. Nah, apa quality control? Definisi dari quality control adalah kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan, produksi, menjual produk, jasa, dan teknologi secara ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini dari definisi dari quality control. Arah dan tujuan dari quality control atau QC itu adalah upaya perbaikan terus-menerus agar kondisi perusahaan menjadi lebih kuat dan baik. Kemudian QC adalah bicara tentang mutu atau QC adalah tentang produk dan manajemen atau bisnis, kemudian memenuhi aspek dari safety, cost, dan delivery, memenuhi harapan atau keinginan pelanggan dan dapat bersaing dan bertahan. Maka dalam hal ini kita perlu mengutamakan kualitas dan kualitas utama. Nah, oleh karena itu QC ini merupakan bagian penting dari K3, gitu ya. QC ini merupakan hal penting dari K3 karena filosofi K3 itu jelas di sesi pertama sudah sampaikan bahwa filosofi ketiga itu menjamin keselamatan, menjamin berhasilnya produktivitas, menjamin produksi dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oke, kemudian memutar siklus PDCA and do check action. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tindakan perbaikan dalam rangka QC, yaitu memutar siklus PDCA, plan, do, check, action. Konsep perbaikan masalah, misalkan satu, membuat perbaikan berdasarkan kebijakan perusahaan atau improvement melalui apa? Melalui SOP, complaints, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membuat perbaikan dalam pekerjaan harian atau maintenance. Ya, nah ini improvement merupakan langkah yang besar untuk hari esok. Nah, maka adanya K3 ini ya yang dimaksud dengan memutar siklus PDCA ini, bahwa tahapannya dari seperti ini, hari ini seperti ini, maka tahap berikutnya improve lagi supaya meningkat lagi, improve lagi supaya lebih meningkat lagi, dan seterusnya. Ya. Kemudian siapa yang melakukan QC dan PDCA, yaitu setiap individu, kemudian di setiap lini atau bagian, kemudian kapanpun dan dimanapun. Sukses tidaknya tindakan QC dapat dilihat dari aktivitas QC, kritikalnya QCC, dan kegagalan dalam aktivitas QCC cermin dari kegagalan manajemen. Nah, ya, kemudian apa? Misalkan gugus kendali mutu. Nah, kendali mutu adalah kegiatan sekelompok atau karyawan 5-8 orang misalkan yang bekerja sama dalam melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu atau QC tools. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang pemahaman 5K atau 5S gitu ya. Apa sih itu? Oke. Baik, kita simak. Nah, ini adalah tentang
5S atau 5R atau 5K. Itu apa sih maksudnya 5S, 5R, 5K? Nah, 5S itu adalah kita menggunakan bahasa lain. 5S itu terdiri dari seiri, seiton, seiso, seiketsu, seisuke. Itu menggunakan istilah orang Jepang. Kemudian kalau menggunakan istilah di kita, maka menggunakan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Maka disingkat dengan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, ringkas diantaranya deskripsinya adalah buang yang tidak berguna, kemudian rapih itu deskripsinya teratur, mudah dilihat dan dicari. Resik itu maksudnya adalah deskripsinya tempat kerja, mesin tool dan lain-lain itu harus bersih gitu ya. Rawat berarti kita menjaga lingkungan kerja dan mesin atau lainnya. Rajin adalah disiplin dan taat atau sadar diri, taat peraturan gitu ya. Nah, kemudian disiplin pelaksanaan 5K menunjukkan tingkat SPDC kita ya, tentang ketelitian, kerapihan, kebersihan, keseragaman, serta kedisiplinan. Nah, aktivitas 5R ini ya, atau bisa juga 5K ini, 5K itu terdiri dari ketelitian, kerapihan, kebersihan, seragaman, dan kedisiplinan. Itu tidak boleh lepas dari kegiatan sehari-hari dan secara berkala harus dikonfirmasi dan dinilai baik oleh rekan kerja maupun atasan langsung dan tidak langsung. Untuk lebih mengurat akarkan 5K, maka lakukan tindakan perbaikan secara mandiri maupun berkelompok, di mana perusahaan telah menyediakan kanal SS atau suggestion system, QC, dan juga SC. Nah, ini manfaat dari 5S atau 5R atau 5K: meningkatkan quality, kemudian meningkatkan safety, mencegah atau menemukan abnormality secara dini, menghilangkan pemborosan atau efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Ini manfaatnya dari 5S atau 5R atau juga 5K ya. Nah, ini sebagai contoh penerapan 5K ya, menyimpan tool atau alat-alat. Ini misalkan di dalam perbengkelan ya. Nah, ini contoh dalam perkantoran, perbengkelan, contoh-contoh penerapan kerapihan gitu ya. Nah, seperti ini gambaran-gambarannya. Oke, ini tentu materi ini masih banyak yang bisa dibaca lebih lanjut ya. Saya memberikan pemahaman secara mendasar hal-hal yang terkait dengan etos kerja, kode etik, profesionalisme, dan tadi tentang 5R dan safety ya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya silakan dibaca lebih lanjut ya. Saya sudah share materinya di heading. Silakan diunduh, dibaca, karena di dalam penjelasan ini tidak sepenuhnya disampaikan dalam video ini, tetapi dalam video ini saya menyampaikan secara garis besar poin-poin penting tentang etos kerja, tentang kode etik, dan lain sebagainya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.